Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran di hari ini dengan lancar dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada yang belum sarapan di pagi hari ini? Alhamdulillah, kalau semua sudah sarapan. Ada yang belum sikat gigi hari ini? Alhamdulillah, kalau semua sudah sikat gigi. Mudah-mudahan kita semua bisa semangat, bisa giat dalam mengikuti pembelajaran di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dalam kita belajar ini diikuti atau disertai dengan ridhonya Allah dan juga malaikat rahmah yang selalu mendampingi kita semua sehingga kita diberi apa? Diberi tidak mudah ngantuk, diberi semangat dalam belajar. Setuju? Setuju. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar, kita diberi kelancaran untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang mengenal malaikat-malaikat Allah dan juga mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sebelum Bapak menyampaikan materi tentang malaikat, tentang nama malaikat beserta tugasnya, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama apa? Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik dan juga benar. Yang kedua, setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, maka peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya dengan baik dan benar. Fahimtum? Sampai di sini? Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Baik anak-anakku, yang pertama, Bapak akan memaparkan materi tentang siapakah malaikat itu.
Tapi sebelum Bapak memaparkan siapakah malaikat itu, kita harus membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, ketika Bapak memaparkan materi, maka siswa wajib diam. Yang kedua, ketika siswa ditanya atau diberi pertanyaan oleh guru, maka siswa harus menjawabnya. Yang ketiga, selama pembelajaran berlangsung, siswa dilarang untuk bergurau atau rame dengan sesama teman. Apakah semua setuju? Apakah semua sepakat? Alhamdulillah kalau semua sepakat. Baik anak-anakku, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Selain Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah juga menciptakan yang namanya malaikat. Jadi, malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah juga menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau manusia, Allah menciptakan dari tanah. Kalau jin, setan, Allah menciptakannya dari api. Sedangkan malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak memiliki nafsu. Baik anak-anakku, bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan kita manusia. Manusia memiliki nafsu, sehingga manusia bisa melakukan kebaikan dan juga bisa untuk melakukan keburukan atau dosa. Sedangkan setan itu hanya bisa melakukan dosa atau keburukan dan juga mengajak manusia untuk berbuat dosa atau berbuat keburukan. Sedangkan malaikat sama Allah tidak diberi nafsu, sehingga malaikat tidak ada kesempatan untuk melakukan keburukan. Dan malaikat pasti akan selalu tunduk dan juga taat kepada Allah. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Bapak lanjutkan ya. Kita semua sebagai umat Islam. Kalian semua Islam nggih? Alhamdulillah lah. Kalau kita sebagai seorang Islam, maka kita wajib beriman, kita wajib meyakini atas adanya malaikat dan juga malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mengetahui siapakah malaikat itu, malaikat diciptakan dari apa, maka kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat yang harus kita ketahui beserta tugas-tugasnya adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membawa wahyu. Jadi wahyu yang dari Allah dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah malaikat Mikail.
Tugasnya apa? Tugasnya pembagi rizki. Maka kita semua jangan khawatir kalau rezeki kita tertukar sama orang lain. Kita jangan khawatir. Kenapa? Karena sudah ada malaikat yang bertugas untuk mengatur dan juga membagi rezeki manusia. Yang ketiga, yang malaikat yang harus kita ketahui adalah malaikat Israfil yang tugasnya adalah meniup sangkakala atau meniup terompet besok pada hari kiamat. Okay? Besok ketika hari kiamat telah tiba, maka malaikat Israfil akan meniup terompetnya. Sebagai apa? Sebagai datang waktunya hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya apa? Tugasnya adalah mencabutnya nyawa. Jadi semua yang hidup, semua yang bernafas pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Yang bertugas mencabut nyawa itu siapa? Malaikat Israel. Selanjutnya ada malaikat mungkar dan nakir yang tugasnya menanya di kubur. Kalau ada manusia yang meninggal, ketika dimakamkan, orang yang memakamkan itu sudah pergi atau sudah pulang, maka malaikat mungkar nakir akan datang menanya kepada si mayat itu. Salah satu pertanyaannya adalah marrobuka, man nabiyuka, makitabuka, makiblatuka, man imamuka. Kalau kita semua beriman kepada Allah, kita semua bertakwa kepada Allah, kita rajin beribadah, insya Allah kita semua akan diberi kemudahan untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Selanjutnya ada malaikat raqib dan juga malaikat atid yang tugasnya apa? Mencatat amal. Sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh malaikat. Walaupun sekecil biji zarrah itu juga akan dicatat oleh malaikat raqib. Sedangkan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, walaupun dosa itu sudah kita tutup rapat, maka akan tetap dicatat oleh malaikat atid. Yang selanjutnya adalah malaikat Malik yang tugasnya menjaga di neraka. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan malaikat Malik ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang terakhir, malaikat yang harus kita ketahui adalah malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga di surga. Dan mudah-mudahan kita semua besok ketemu malaikat Ridwan dan bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi pemaparan dari Bapak tentang siapakah malaikat itu, nama-nama malaikat yang harus kita ketahui, dan juga tugas-tugas malaikat. Sekarang, setelah kita mempelajari tentang malaikat,
Tentunya apa? Tentunya kita harus yakin bahwa malaikat adalah ciptaan Allah. Kalau kita sudah tahu malaikat ciptaan Allah, kita tentunya harus semangat beribadah. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita dalam belajar juga butuh yang namanya kesabaran. Man sobaro ndofaro. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Okay? Kita dalam belajar, kita dalam mencari ilmu, kita dalam mengaji, semuanya itu harus didasari dengan kesabaran, harus didasari dengan keikhlasan supaya yang kita cita-citakan akan tercapai. Dapat doakan mudah-mudahan semua yang ada di kelas ini apa yang dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah, apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak juga minta maaf karena Bapak juga manusia biasa yang tak luput dari dosa dan juga kesalahan. Wa'afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.